Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madidia Putri Arinandini, NIM 20014142231 dari kelas 6E PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tahapan-tahapan penelitian. Tahapan yang pertama itu perbedaan tahapan penelitian menurut Arikunto dan Sugiono. Menurut Arikunto, tahun 2019, tahapan penelitian diawali dengan memilih masalah yang telah diteliti, kemudian melakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah penelitian, serta dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis atau anggapan dasar, memilih pendekatan atau metode penelitian, dan selanjutnya menentukan variabel dan sumber data penelitian. Lalu setelah itu dilakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis, dan analisis tersebut menjadi dasar pengambilan kesimpulan, dan yang terakhir itu adalah pembuatan laporan penelitian. Nah, menurut Sugiono, tahun 2013 berpendapat bahwa tahapan-tahapan penelitian tersebut menjadi 10 tahapan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahapan untuk melakukan identifikasi atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi merupakan pengumpulan keseluruh informasi yang terkait dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, ada tahapan desain produk. Tahapan desain produk merupakan di mana si peneliti mendesain sebuah produk-produk yang akan dikembangkan melalui si penelitian. Yang keempat itu ada validasi produk. Tahapan validasi produk merupakan tahapan yang memutuskan kevalidan desain atau rancangan produk yang akan dikembangkan pada si peneliti. Yang kelima itu ada perbaikan desain. Tahapan perbaikan desain merupakan tahapan yang dirancangan yang telah dinilai dan di tahap sebelumnya jika hasilnya divalidasi sebuah produk. Yang keenam itu ada tahapan uji coba produk. Tahapan uji coba produk merupakan uji coba yang telah dilakukan terhadap beberapa sampel dengan tujuan melakukan efektivitas produk. Yang ketujuh itu ada tahapan revisi produk. Tahapan revisi produk merupakan tahapan yang dilakukan karena ada alasan-alasan tertentu sehingga salah satunya akan menjadi uji coba yang akan dilakukan pada tahap sebelumnya dan memiliki kekurangan dan kelemahan setiap produk. Yang kedelapan itu ada uji coba pemakaian. Pada tahapan uji coba pemakaian ini itu sangat luas daripada tahapan sebelumnya, sehingga tahapan ini juga bertujuan untuk melihat efektivitas penggunaan sebuah produk untuk memasukkan revisi tertentu. Yang kesembilan itu ada tahapan revisi produk tahap akhir. Tahapan revisi produk tahap akhir merupakan tahapan yang dilakukan jika hasil uji coba pemakaian produk memiliki hasil yang tidak sesuai atau kurang memuaskan. Dan yang ke-10 itu ada tahapan produk massal. Tahapan produk massal ini adalah tahapan yang paling terakhir atau paling belakangan, sehingga si peneliti dapat mengembangkan sebuah produk-produk. Nah, baik, yang nomor 2 itu perbedaan yang mendasar dari tahapan tersebut, yaitu dari kedua pandangan para ahli tersebut, yaitu pada tahapan penelitian Arikunto merupakan masalah yang diteliti bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang sedang diperoleh. Sedangkan menurut Sugiono merupakan tahapan penelitian yang bersifat kuantitatif yang menekankan pada sebuah data yang telah dikumpulkan. Nah, baik, yang ketiga itu ada tahapan penelitian kuantitatif. Tahapan penelitian kuantitatif terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama ada mengidentifikasi, memilih,
dan merumuskan masalah. Pada tahapan ini, si peneliti untuk mencari masalah yang paling relevan dan menarik yang telah ditelitinya. Yang kedua itu menyusun kerangka pemikiran. Menyusun kerangka pemikiran merupakan susunan dari poin-poin utama yang dimulai awal permasalahan yang akan diteliti sampai dengan hasil yang diharapkan oleh si peneliti yang bersifat logis. Nah, yang ketiga itu perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis merupakan dugaan sementara tentang hasil penelitian yang akan diuji kebenarannya, sehingga si hipotesis ini dirangkum dari kerangka pemikiran atau kesimpulan teoritis. Baik yang keempat ini, menguji hipotesis. Menguji hipotesis secara empiris merupakan melakukan uji hipotesis dengan analisis statistik inferensiasi. Dan yang kelima itu melakukan pembahasan. Melakukan pembahasan merupakan hasil analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Baik yang keenam itu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan merupakan pemberian kesimpulan dari sebuah permasalahan yang dialami oleh si peneliti. Baik yang keempat itu ada tahapan-tahapan kualitatif. Tahapan-tahapan kualitatif terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Menentukan masalah penelitian dapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi ruang lingkup permasalahan. Yang kedua itu ada mengumpulkan bahan yang relevan. Mengumpulkan bahan yang relevan merupakan tahapan di mana si peneliti dituntut untuk dapat memilih bahan-bahan atau sumber-sumber pustaka yang benar-benar relevan atau terkait dengan permasalahan yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Baik yang ketiga itu ada menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Menentukan strategi merupakan tahapan penentu strategi penelitian yang telah dilakukan atau yang telah dilakukan. Baik yang keempat itu ada mengumpulkan data. Tahapan mengumpulkan data ini utama serta pendukung lainnya. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan wawancara dan observasi dan studi dokumentasi. Baik yang kelima ini tahapan menafsirkan data. Tahapan menafsirkan data merupakan tahapan analisis atau pendeskripsian hasil yang diperoleh dari lapangan atau fakta-fakta yang ditentukan pada tafsiran secara spesifik, logis, dan sistematis. Yang keenam itu melaporkan hasil penelitian. Melaporkan hasil penelitian itu merupakan tahapan si peneliti itu harus membuat laporan hasil penelitiannya. Nah, itulah tadi hasil penjelasan saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.